Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Bagaimana asal-usul mengenai Gunung Merapi ini? Berikut cerita asal-usul Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara, dengan ketinggian mencapai 2.968 mdpl dan kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Sesuai cerita rakyat terbentuk dari perseteruan dua empu sakti dengan Batara dan Dewa dari Khayangan. Pada dahulu kala, di daerah utara tanah Jawa tepatnya di lokasi keberadaan Gunung Merapi, merupakan kawasan hutan yang sangat lebat, hiduplah dua orang empu pembuat keris yang sangat sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi, yang selalu menyalakan tungku perapiannya untuk membuat keris. Mereka membuat keris tanpa bantuan alat-alat lain dan hanya mengandalkan tangan kosong untuk menempa dan menghaluskan keris yang masih panas. Sedangkan nan jauh di sisi selatan dari hutan tersebut terdapat sebuah gunung di daerah pantai dengan bebatuan karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamurdipa yang sudah tidak aktif. Pada suatu hari, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mendapat perintah dari Batara Guru untuk melihat Pulau Jawa yang miring. Mereka pun berkeliling dan mengamati keadaan Gunung Jamurdipa dari atas langit. Setelah berkeliling dan mengamati keadaan Gunung Jamurdipa, Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke Khayangan. Batara Narada dan Dewa Penyarikan menjelaskan kondisi Gunung Jamurdipa lah yang menyebabkan Pulau Jawa miring ke arah selatan dan harus segera memindahkan gunung tersebut ke daerah tengah agar Pulau Jawa tidak semakin tenggelam. Keduanya juga menjelaskan ada lokasi di sisi tengah berupa hutan lebat yang bisa untuk lokasi pemindahan gunung. Mendengar penuturan ini, Batara Guru memerintahkan Batara Narada dan Dewa Penyarikan untuk datang ke daerah utara dan berdiskusi dengan kedua empu tersebut. Empu Rama dan Empu Pamadi yang sedang melihat hasil pahatan kerisnya, terkejut melihat kedatangan Batara Narada dan Dewa Penyarikan ke tempat tinggalnya. Batara Narada kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk minta izin mengenai pemindahan Gunung Jamurdipa karena Pulau Jawa bisa tenggelam. Keduanya juga memohon kedua empu untuk berpindah dari hutan. Mendengar penyampaian ini, Empu Rama dan Empu Pamadi menolak permohonan itu. Sebab jika mereka pindah, kualitas keris yang dihasilkan tidak akan sebagus yang mereka buat selama ini. Perundingan lama kedua belah pihak tidak ada titik temu. Akhirnya Batara Narada membujuk kedua empu dengan cara yang kasar. Akhirnya setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut pindah. Empu Rama dan Empu Pamadi yang bersikeras untuk tidak mau pindah segera mengeluarkan keris mereka, pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama sedangkan Dewa Penyarikan bertarung menghadapi Empu Pamadi. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya, tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada dan Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Batara Narada dan Dewa Penyarikan pun hancur seketika.
Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya kembali ke langit menghadap Batara Guru melaporkan kegagalan mereka. Batara Guru memerintahkan Batara Narada dan Dewa Penyarikan memindahkan Gunung Jamurdipa, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Dalam menjalankan tugasnya tidak ada jalan lain. Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Jamurdipa dan membawa terbang menuju ke hutan tempat kedua empu sakti pembuat keris itu. Tidak lama kemudian Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamurdipa pun telah berpindah tempat, kedua empu sakti pembuat keris itu pun mati seketika tertimpa Gunung Jamurdipa, dan Gunung Jamurdipa jatuh tepat di atas tungku perapian tempat kedua empu sakti tersebut memanaskan besi tungku perapian. Itulah yang membuat Gunung Jamurdipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya. Lama-kelamaan Gunung Jamurdipa akhirnya lebih dikenal dengan nama Gunung Berapi. Itulah cerita asal-usul Gunung Merapi yang terkenal kokoh dan gagah. Pelajaran dari cerita rakyat tersebut yang bisa kita ambil adalah, jangan menggunakan kekerasan atau cara jahat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.